kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare starring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. Kita mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ukti Ida. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan tema Peran Muslimah Melindungi Generasi Islam dari Arus Pergaulan Liberal. Pemateri pertama adalah Dr. Fini. Beliau adalah Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Serang bagian Timur. Kepada pemateri saya silakan untuk menyampaikan. Dan pemateri kedua adalah Kak Ayu. Beliau adalah founder komik atau komunitas Muslim Kafabula. Kepada pemateri kedua saya silakan menyampaikan. Baik sobat muslimah, kedua pemateri telah berada di depan kita. Ya, pesta yang pura-pura ini ya bisa sampai orang mabuk-mabukan. Nah, kalau sudah mabuk-mabukan bisa pakai nafsu
bisa pakai yang berbeda. Di Bulas sini saya sebagai dokter pelayanan di rumah sakit Bulas sudah ada beberapa yang menggunakan narkoba. Kami sudah pernah terapi konseling, belum terapi obat, tapi kita sudah konseling. Kita sudah dapat beberapa orang. Kemudian adanya seks bebas, kalau dia sudah menggunakan obat-obatan, dia sudah mabuk, pasti dia akan melakukan sesuatu yang tidak wajar. Salah satunya bisa seks, walaupun dia masih muda, belum menikah. Jadi seksnya di luar nikah. Nah, kemudian pakaian yang tidak senonoh, pakaian yang memang dia tidak menurut syariat Islam. Kalau kita pakai obat-obatan di rumah sakit itu ada pakai fentanyl, ada klidin, itu juga ada trazolam, dan sudah banyak di sini yang menggunakan obat-obatan narkotika. Padahal itu kita makanya sekarang obat-obatan sudah sangat dilarang dijual bebas, harus pakai pakaian resep dokter atau ketemu dengan dokternya langsung dulu. Ternyata Masya Allah luar biasa video yang kita lihat, dan itu semuanya ada dalam Islam. Kita sebagai al-madrasah pula, apa itu pendidik pertama bagi anak-anak kita. Kita juga sebagai umur walaupun lain yang tadi disebutkan dalam video, kita pengatur rumah tangga kita. Berarti kan kalau sebagai pendidik pertama kita harus punya ilmu minimal ibu-ibu. Kita yang ajarkan anak kita abata atau ajaran pertama kali Rasulullah Al-Fatihah itu dari kita, bukan dari guru ngajinya. Minimal, kalaupun misalnya pada akhirnya dia tidak tahu ngaji, serahkan kepada yang lebih paham, itu tidak masalah. Tapi untuk dasarnya ada baiknya anak kita mendengarkan langsung dari mulut kita. Mungkin sambil mereka main, sambil kita lagi masak, terus diulang-ulang itu hafalannya, alif batasan dan lain sebagainya. Minimal seperti itu. Jadi jangan yang maaf ya, pakai bahasa kasar misalnya dari anak remaja gitu ya, anak iblis, anak maaf ya, anak binatang gitu. Itu kan biasanya kebiasaan kita dalam itu ya. Dihilangkan itu sekalian. Ketika dalam kondisi marah, ucapkanlah bahasa-bahasa yang lain. Dasar kamu anak soleh, soleh bisa gitu. Pasti kesabarannya dipuji ya. Ketika anaknya bikin kesalahan, terus kamu ya dasar anak soleh gitu. Itu memang butuh kesabaran yang luar biasa. Tapi itu doa. Setiap marah ucapkan bahasa-bahasa yang lain akan menjadi doa untuk anak-anak kita. Dalam Islam, perempuan diposisikan sebagai perhiasan dunia dan wajib dijaga serta dipelihara. Dengan apa? Pakaian kita adalah penjaga kita. Bunyi Quran surat Al-Asr gitu ya. Katakanlah kepada wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, perempuan muslimah, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Untuk apa tujuannya? Agar mudah dikenali dan terlindungi. Di surat Al-Asr seperti itu. Berarti dua hal ini kita berhijab haruslah terpenuhi, dan itu salah satu penjagaan. Allah turunkan aturannya untuk memuliakan manusia. Masya Allah ya. Islam memberi peran kepada perempuan dalam ranah domestik dan juga publik sekaligus. Ia adalah agen perubahan dan penyangga peradaban dunia. Jadi tidak melulu yang harus dapur, asuh, sumur. Kita perannya banyak, ibu sekalian, teman-teman sobat muslimah semua. Kita perannya banyak. Kita bisa, ya misalnya ya ada ibu majelis taklim di sini, bergabung dengan majelis taklim, mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran, berdiskusi bersama tentang Islam. Adik-adik di sini yang mungkin belum menikah, manfaatkan masa mudanya untuk bergabung dengan komunitas Islam, bergabung dengan hal-hal yang positif yang nanti ketika kita sudah menjadi ibu, ilmunya akan sangat bermanfaat, dirasa terbaik, dan cemerlang akan hanya dilahirkan dari ibu yang paham Islam, yang memahami Islam, dan mereka yang mengajarkan Islam kafah kepada anak-anaknya. Jadi ayo kita belajar lagi sebagai ibu, sebagai calon ibu, kita belajar terus agar anak-anak kita kemudian bisa mendapatkan ilmu yang baik dari kita. Karena anak adalah investasi ibu-ibu sekalian. Siapa yang membawakan kita ketika kita meninggal? Anak kita. Salah satu kemudian amalan yang ketika kita meninggal kita tinggalkan adalah doa anak yang soleh dan soleha. Guys, bawahi ibu-ibu, soleh dan soleha kata Allah, bukan anak-anak yang biasa. Artinya apa? Kita menyiapkan anak-anak yang soleh dan soleha agar kelak ketika kemudian kita meninggal, mereka yang menjadi
generasi umat seperti yang dibacakan tadi oleh yang membaca tilawah ya. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang mengajarkan yang dilahirkan untuk manusia, mengajar kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Umat terbaik teman-teman. Tapi umat terbaik ini tidak lain dengan begitu saja. Ada proses panjang yang kemudian harus dilewati. Dan itu perannya ada pada kita muslimah. Satu-satunya peran besar itu ada pada kita muslimah. Kita yang melahirkan, kita yang mengurus, menyusui, mendidik. Seperti itu. Next. Nih, ini solusinya. Solusi atas permasalahan pergaulan bebas dan semua masalah yang kita alami sekarang ada 3 pilar, teman-teman. Islam tegak atas 3 pilar. Pilar yang pertama, ketakwaan individu. Apa ketakwaan individu? Akidah yang kuat, keimanan pada Allah yang kuat. Jadi ketika mereka tanpa kawalan orang tua, jauh dari orang tua, mereka takut pada Allah. Mereka tahu bahwa mereka merasa bahwa diawasi oleh Allah. Itu namanya ketakwaan individu. Jadi dimanapun mereka bertakwa. Tanamkan kepada anak-anak kita bahwa Allah Maha melihat. Maksudnya dimanapun Allah lihat, walaupun Mama selihat. Allah Maha melihat. Ketakwaan individunya di situ. Jadi ketika individunya bertakwa, insya Allah dalam lingkungan yang seperti apapun, ketika akidahnya kuat, ketakwaannya bagus, dia bisa menjaga diri, membentengi diri. Seperti itu. Tapi itu saja tidak cukup. Ada yang namanya pilar kedua, kontrol masyarakat. Apa itu kontrol masyarakat? Ibu-ibu majelis taklim. Ibu-ibu adalah kontrolnya masyarakat. Ibu-ibu adalah pilar keduanya Islam. Majelis taklim fungsinya adalah untuk mengontrol masyarakat di sekitar lingkungan mereka agar tetap berada atau stay pada Islam. Ada yang melakukan ibu-ibu majelis taklim turun tangan. Kan fungsi lapor polisi kan itu. Ada yang Islam ulang-ulang kayak tadi dokter ini bilang mampu-mampukan pakai nafsa. Ibu majelis taklim mana? Turun tangan. Jangan biarkan. Itu yang namanya kontrol masyarakat. Ada mungkin muda-mudi yang pacaran kemudian 16 sampai kumpul-kumpul yang lagi sleep over there. Itu di ini jangan dibiarkan. Jangan dianggap bahwa itu urusan mereka. Jangan diurusin, itu kebebasan mereka. Salah. Itu bagian dari kewajiban kita. Jadi negara yang menerapkan syariah dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, ya, beliau bilang seperti ini. Kekuasaan dan agama adalah fondasi dan kekuasaan adalah penjaga. Sesuatu yang tidak tanpa fondasi akan runtuh dan sesuatu yang tanpa penjaga pasti akan hilang. Ini kekuasaan dan agama tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika kekuasaan tanpa agama, maka kekuasaan itu akan hancur. Seperti sekarang, pemerintahannya zalim, kemudian kebijakan yang dikeluarkan bikin kita susah rakyatnya, kan seperti itu. Banyak mahasiswa yang kemudian turun untuk demo seperti itu. Karena mereka merasa bahwa semua hal ini tidak adil, gitu. Kemudian agama tanpa kekuasaan itu pasti hilang juga. Seperti sekarang, Islam tidak punya penjaga. Islam tidak punya sesuatu yang bisa membekap dia. Akhirnya apa? Hilang. Islam tidak dipedulikan, gitu ya. Sering dihina, habis dihina minta maaf, selesai. Mungkin kalau yang sering ikut media sosial beberapa kali menemukan bahwa Islam, agama kita dihina, Nabi kita dihina, itu udah minta maaf, selesai. Kan seperti itu. Makanya 3 pilar ini tidak bisa dipisahkan. Ketakwaan individu, kontrol masyarakat, dan juga negara yang menerapkan syariat. Perhati komunitas alumni HMI Calon. Dari penjelasan Ibu Dokter tadi mengenai pergaulan bebas, faktor apa yang menyebabkan dalam ilmu kesehatan atau dalam Islam sehingga berada pada adik saya hingga sifatnya seperti kira-kira dari ibu-ibu berdua, ibu-ibu materi, kira-kira bagaimana caranya supaya kita lebih dapat merubah sikap anak itu yang lebih baik. Saya mahasiswa semester 5 berasal dari lembaga dalam kampus Al-Kafi, Stasiun Timur. Di dalam media sosial itu kan banyak sekali hal-hal yang berbau
begitu tren sekarang ini, itu yaitu zaman society, itu yang namanya media sosial dan teknologi ini sulit untuk dilepaskan dari kehidupan sehari-hari manusia. Nah, lantas apa tindakan dan solusi yang akan diambil apabila dari jam 3